Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah dua sahabat yang seakan tak terpisahkan, Iki dan Tania. Mereka tumbuh bersama sejak bangku sekolah, mengenal satu sama lain lebih dari siapapun. Tania, dengan wajah cantik yang selalu memancarkan keceriaan, seringkali menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Sedangkan Iki, lelaki sederhana dengan hati lembut, lebih senang berada di belakang layar, memastikan bahwa Tania selalu baik-baik saja. Hari-hari mereka dipenuhi tawa dan canda. Dikala hujan turun, mereka berlari bersama di bawah derasnya air, mencari tempat berteduh sambil tertawa terbahak-bahak. Di musim panas, mereka duduk di tepi danau, melempar kerikil kecil ke permukaan air, berlomba siapa yang bisa membuat riak paling jauh. Tania sering menceritakan segala hal, tentang sekolah, keluarga, hingga kisah cintanya yang kadang berliku. Dan Iki, selalu mendengarkan dengan sabar, walau hatinya seringkali tersayat pelan. Tania baru saja melewati masa sulit, diputuskan oleh pacarnya tanpa alasan jelas. Dunia Tania seakan runtuh, matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Namun di setiap malam penuh air mata itu, Iki hadir. Ia menjemput Tania ketika gadis itu tak ingin pulang sendirian, membawakan makanan hangat agar Tania tetap kuat, bahkan diam-diam menghapus air mata Tania saat ia tertidur di bangku taman. Meski Tania tidak pernah menyadari, kehadiran Iki adalah cahaya yang selalu menerangi kegelapan hatinya. Bagi Tania, Iki adalah sahabat terbaik yang selalu bisa diandalkan. Namun bagi Iki, Tania adalah segalanya. Rasa sayang yang tumbuh diam-diam itu tak pernah ia ungkapkan, hanya ia jaga erat di dalam dadanya. Di mata banyak orang, mereka berdua tampak seperti sepasang manusia yang sudah menemukan rumahnya masing-masing. Kebersamaan mereka selalu penuh bahagia. Tetapi di balik setiap senyum Iki, ada luka kecil yang perlahan bertambah, karena cintanya pada Tania bukan sekadar persahabatan. Ia tahu, mungkin perasaannya hanyalah sesuatu yang akan selalu terlewatkan. Hari-hari Tania mulai kembali cerah. Luka hatinya yang dulu sempat membuatnya rapuh perlahan sembuh, salah satunya karena Iki yang selalu berada di sisinya. Namun kehidupan tak pernah berhenti memberi kejutan, begitu pula bagi Tania. Suatu sore di kampus, Tania berkenalan dengan seseorang. Seorang pria tampan, sopan, dan penuh percaya diri yang begitu cepat mampu menarik perhatiannya. Senyum pria itu membuat Tania kembali merasakan debar yang lama tak hadir, seolah dunia yang runtuh kemarin kini bangkit lagi dengan warna baru. Sejak saat itu, Tania mulai sering bercerita tentang sosok barunya itu. Dengan mata berbinar, ia menggambarkan kebaikan pria itu, betapa hangat caranya berbicara, dan betapa menyenangkan perhatiannya. Iki, yang selalu menjadi pendengar setia, hanya bisa tersenyum kecil. Senyum yang diwarnai getir, karena di balik kata-kata Tania, hatinya terasa semakin jauh dari tempat yang seharusnya. Hari-hari kebersamaan yang dulu hanya milik mereka berdua perlahan terbelah. Jika biasanya Tania selalu mengajak Iki menemaninya ke taman, kini ia lebih sering sibuk dengan pesan singkat dari orang baru itu. Jika biasanya tawa mereka riuh tanpa jeda, kini sering ada hening panjang ketika Tania sibuk membalas panggilan di telepon. Iki hanya duduk, berpura-pura tidak terganggu, meski dadanya terasa sesak. Namun, alih-alih menjauh, Iki tetap bertahan di samping Tania. Ia masih menjemput Tania pulang saat hujan tiba-tiba turun, masih mengingatkan Tania untuk makan ketika gadis itu lupa karena terlalu sibuk, masih menjadi sosok yang diam-diam menyiapkan payung jika Tania basah kuyup. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Tania mulai menyebut nama pria itu dengan penuh antusias, seolah-olah dunia Tania kini tak lagi berputar bersama dirinya. Iki menatap sahabatnya itu dari kejauhan, mencoba menerima kenyataan bahwa kebersamaan mereka yang selalu bahagia kini perlahan ternodai oleh rasa kehilangan yang ia sendiri tak mampu ungkapkan. Ia hanya bisa berbisik dalam hati, berharap bahwa meski orang ketiga hadir, ia tetap punya tempat kecil di hati Tania. Namun, kenyataan perlahan menunjukkan bahwa kehadirannya mungkin hanyalah sesuatu yang semakin terlewatkan. Hari itu langit sore merona indah, seakan menyambut sebuah awal yang baru. Di bawah pohon besar di taman kampus, Tania duduk bersama pria yang akhir-akhir ini begitu sering hadir dalam hidupnya. Wajah Tania tampak berseri, senyum kecilnya terukir jelas, seperti seorang gadis yang tengah merasakan kehangatan cinta. Pria itu, dengan penuh keberanian, akhirnya menyatakan isi hatinya. Kata-kata manis terucap, sederhana namun dalam, membuat hati Tania bergetar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan bahagia. Setelah lama merasakan perih ditinggalkan, kini ia kembali percaya bahwa hatinya pantas dicintai. Dan tanpa banyak ragu, Tania menerima perasaan itu dengan tulus. Di kejauhan,
Berdiri seseorang yang sudah terlalu lama menjaga tanpa pernah terlihat, Iki. Ia kebetulan lewat, dan pandangannya terpaku pada momen yang seharusnya indah bagi sahabatnya, namun justru menorehkan luka yang begitu dalam di hatinya. Jantungnya berdegup kencang, seakan memaksa dirinya untuk berpaling, namun matanya terlalu lemah untuk meninggalkan pemandangan itu. Ada sekejap waktu di mana seluruh dunia seakan berhenti. Tawa Tania, genggaman tangan mereka, dan cahaya bahagia di wajahnya. Semua itu bagai pisau yang menusuk relung hati Iki. Rasa sesak menekan dadanya, dan ia hanya mampu menunduk, berusaha menelan air matanya sendiri. Malamnya, ketika Tania bercerita dengan penuh semangat tentang pria itu, tentang betapa bahagianya ia merasa dicintai kembali, Iki duduk mendengarkan seperti biasanya. Ia mengangguk, sesekali tersenyum, meski di dalam hatinya ribuan pertanyaan berteriak, "Mengapa bukan aku? Mengapa aku yang selalu ada justru tak pernah terlihat?" Namun Iki tak pernah mengucapkan satu pun dari pertanyaan itu. Ia tahu, cintanya pada Tania bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memastikan gadis itu selalu bahagia. Dan jika kebahagiaan itu hadir dari orang lain, maka ia hanya bisa belajar menerima. Di balik senyumnya yang tenang, hati Iki kembali hancur menjadi serpihan kecil. Ia sadar, perasaan yang dipendamnya semakin jauh terkubur oleh kenyataan. Cintanya, sekali lagi, hanyalah sesuatu yang terlewatkan. Hari-hari yang dulu penuh dengan kebersamaan mulai berubah. Tania kini lebih sering terlihat berjalan berdua dengan pria barunya. Senyum yang dulu selalu ditujukan pada Iki, kini berpindah kepada sosok lain. Tawa yang dulu hanya mereka berdua yang pahami, kini terdengar di sisi orang yang baru. Iki tetap hadir, namun kehadirannya tak lagi seutuh dulu. Jika biasanya Tania selalu menunggu pesan darinya, kini balasan datang terlambat atau bahkan terlupa. Jika biasanya setiap sore mereka menghabiskan waktu di taman atau kedai kecil langganan, kini bangku yang biasa mereka duduki kosong, digantikan oleh janji temu Tania dengan pria yang membuatnya jatuh cinta. Iki berjalan melewati jalan-jalan yang dulu mereka lewati bersama. Semua terasa asing, meski tak ada yang benar-benar berubah. Yang berbeda hanyalah sosok di sisinya, tak ada lagi Tania. Setiap langkah membawa kenangan, dan setiap kenangan menorehkan luka baru. Malam-malam yang sepi menjadi saksi betapa dalam kesendirian yang harus Iki telan. Ia sering menatap layar ponselnya, menunggu pesan sederhana dari Tania, sekadar, "Sudah makan?" atau "Lagi apa?" Namun layar itu hanya gelap, tanpa tanda kehidupan dari seseorang yang begitu berarti baginya. Di rumah, ia menulis namanya sendiri di buku catatan yang penuh dengan rindu. Ia ingin bercerita banyak hal pada Tania, tentang hari-harinya, tentang lelah yang ia simpan, tentang senyum yang ia rindukan. Tapi ia tahu, Tania sibuk dengan dunianya yang baru. Dunia yang perlahan membuat Iki merasa tersisih. Dalam hati kecilnya, Iki tahu bahwa Tania bahagia. Dan bukankah itu yang selalu ia harapkan? Bahagia, meski bukan bersama dirinya. Namun perasaan itu menyesakan, membuat dadanya seakan terkunci setiap kali ia menyadari bahwa perannya sebagai sahabat yang selalu ada, kini mulai memudar, tergantikan oleh seseorang yang lebih istimewa. Setiap senyum Tania kini adalah luka yang harus Iki simpan sendiri. Dan setiap langkah Tania menuju kebahagiaannya, adalah jarak yang semakin menjauhkan mereka. Kebersamaan yang dulu begitu indah kini perlahan menghilang, menyisakan ruang kosong yang tak pernah bisa Iki isi kembali. Di hatinya, hanya ada satu kalimat yang berulang-ulang terucap tanpa suara. "Aku sedang kehilanganmu, tanpa pernah benar-benar memilikimu." Suatu malam, ketika hujan baru saja reda dan jalanan masih basah berkilau oleh pantulan lampu kota, Iki tanpa sengaja melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di seberang jalan, ia melihat pria yang selama ini menjadi dunia baru bagi Tania. Namun pria itu tidak sendirian, tangannya erat menggenggam tangan seorang perempuan lain. Wajahnya begitu dekat, tawa mereka terdengar jelas, penuh keintiman yang tak seharusnya ada jika hatinya benar-benar milik Tania. Dada Iki seakan diremas. Perasaan marah, kecewa, dan iba bercampur menjadi satu. Ia tahu, kebenaran yang ia lihat malam itu akan menjadi pedang bermata dua, menyelamatkan Tania, atau justru menyakiti dirinya sendiri karena kehilangan kepercayaan gadis itu. Tapi bagaimana mungkin ia sanggup diam, sementara sahabat yang ia cintai dengan tulus tengah dikhianati? Keesokan harinya, dengan hati-hati Iki mencoba menceritakan apa yang ia lihat. Ia menatap mata Tania, mencoba meyakinkan bahwa pria yang kini mengisi hatinya menyimpan sesuatu yang tak setia. Namun kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti angin lalu bagi Tania. Tania menatapnya dengan wajah kecewa,
Seolah tak percaya sahabat yang selalu ia andalkan bisa mengatakan hal seburuk itu tentang orang yang ia cintai. Dia tidak seperti itu, begitu kira-kira keyakinan yang terpancar dari mata Tania. Bagi Tania, pacarnya adalah satu-satunya yang berhasil membuatnya kembali tersenyum setelah luka lama. Dan karena itulah, ia lebih memilih percaya kepada pria itu daripada sahabatnya sendiri. Iki terdiam. Kata-katanya patah sebelum sampai. Ia mencoba lagi, dengan lembut, dengan tulus, namun semakin keras ia berusaha, semakin jauh Tania menjauh. Hingga akhirnya ia sadar, kejujuran yang ia bawa justru dianggap sebagai racun. Malam itu, Iki berjalan pulang dengan langkah gontai. Hatinya hancur bukan hanya karena melihat pengkhianatan yang tak bisa ia buktikan, tetapi juga karena ia kehilangan kepercayaan dari satu-satunya orang yang paling ia jaga. Ia menatap langit yang kelam, bertanya dalam diam, mengapa harus dirinya yang melihat, jika akhirnya ia juga yang disalahkan? Kini, bukan hanya cintanya yang terlewatkan, tetapi juga kebenaran yang ia coba sampaikan. Untuk pertama kalinya, Iki merasa benar-benar sendirian. Tubuh Iki mulai melemah, jauh berbeda dari dirinya yang dulu penuh semangat. Penyakit yang sejak lama ia sembunyikan kini berkembang menjadi kronis, mencapai stadium akhir yang tak memberi banyak harapan. Setiap malam, ia terbatuk hingga tubuhnya gemetar, menahan sakit yang membakar di dalam dirinya. Namun, di hadapan Tania, ia selalu tersenyum, seolah semua baik-baik saja. Ia memilih diam, menyembunyikan kenyataan pahit itu, karena yang ia inginkan hanyalah melihat Tania bahagia tanpa harus dibebani oleh penderitaannya. Sementara itu, kehidupan Tania mulai dipenuhi tanda tanya. Senyum pria yang selama ini ia percayai ternyata menyisakan jejak yang mencurigakan. Pesan-pesan yang terhapus, panggilan telepon yang ditolak secara terburu-buru, hingga aroma asing di kemejanya yang tidak pernah ia pakai ketika bersama Tania. Hati Tania yang dulu buta oleh cinta mulai merasakan getir dari kecurigaan. Kata-kata Iki yang pernah ia tolak ini bergaung kembali, seakan menuntut dirinya untuk melihat lebih jelas. Di antara keraguan itu, Tania seringkali ingin bertanya pada Iki, ingin mendengar kembali suara yang selalu menenangkannya. Tapi egonya menahan, karena ia merasa bersalah sudah pernah menolak kejujuran sahabatnya itu. Meski begitu, tanpa sadar langkahnya selalu kembali pada Iki, karena di setiap senyum Iki, selalu ada rumah yang tak pernah menghakimi. Namun Tania tidak tahu, bahwa rumah itu perlahan runtuh dari dalam. Setiap kali mereka bertemu, Iki menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik saku. Ia mengalihkan pembicaraan setiap kali rasa sakit merayap di tubuhnya. Dan setiap kali Tania tertawa, ia menahan air mata, sadar bahwa mungkin tak banyak waktu tersisa untuk bisa mendengar tawa itu lagi. Malam-malam panjang dilalui Iki sendirian di kamarnya. Obat-obatan berserakan di meja, kertas-kertas penuh coretan doa dan kata-kata rindu untuk Tania ia simpan rapi, seolah menyiapkan warisan terakhir yang kelak mungkin tak pernah sempat ia ucapkan. Di satu sisi, Tania mulai merasakan kebenaran yang dulu ia abaikan. Di sisi lain, tanpa ia ketahui, waktu bersama Iki perlahan terkikis oleh penyakit yang semakin kejam. Dua jalan itu berjalan berlawanan, Tania yang baru mulai membuka matanya, dan Iki yang sebentar lagi harus menutupnya untuk selamanya. Dan di tengah pertemuan takdir yang getir itu, ada satu hal yang pasti, kebersamaan mereka tak akan lagi berlangsung lama. Hari-hari Tania semakin dipenuhi kegelisahan. Kecurigaannya pada pria yang ia cintai akhirnya menemukan bukti nyata. Ia melihat dengan matanya sendiri, pria itu berjalan bersama perempuan lain, sama persis seperti yang pernah Iki katakan. Dunia Tania runtuh seketika, rasa marah, kecewa, dan hancur bercampur menjadi satu. Namun yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan itu, melainkan kenyataan bahwa ia dulu tidak pernah percaya pada Iki. Dengan hati penuh penyesalan, Tania segera mencari sosok yang selalu setia mendampinginya. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa kini ia sadar siapa yang benar-benar tulus di sisinya. Tania berlari ke tempat-tempat yang dulu menjadi saksi kebersamaan mereka. Taman kecil di dekat kampus, bangku di tepi danau, kedai kopi langganan tempat mereka sering duduk berjam-jam. Semua ia datangi, namun tak ada tanda-tanda Iki di sana. Malam tiba, hujan turun deras membasahi kota, namun Tania tetap berlari di bawah guyuran air. Ia mengetuk pintu kamar kos Iki, tapi kosong. Ia menanyakan pada teman-teman mereka, namun tak ada yang tahu. Tania mulai merasa takut, seolah-olah dunia berkonspirasi menyembunyikan Iki darinya. Di setiap langkahnya, kenangan tentang Iki muncul silih berganti. Senyum hangatnya ketika menenangkan tangisnya, tatapan teduhnya yang selalu membuatnya merasa aman, perhatian kecil yang dulu ia anggap biasa kini terasa tak ternilai.
Baru kali ini Tania benar-benar menyadari betapa berharganya kehadiran Iki dalam hidupnya. Namun waktu terus berjalan, dan pencarian itu hanya berakhir pada kehampaan. Tania duduk di trotoar, basah kuyup oleh hujan, menangis sejadi-jadinya. Ia berbisik lirih, berharap angin membawa suaranya sampai pada Iki. Kembalilah, aku butuh kamu. Tapi di tempat lain, jauh dari keramaian, Iki terbaring lemah. Sakitnya semakin parah, tubuhnya terlalu rapuh untuk bergerak. Ia memilih menjauh, tak ingin Tania melihat dirinya yang perlahan hancur. Dalam hatinya, ia hanya ingin meninggalkan kenangan yang indah, bukan penderitaan yang menyedihkan. Tania terus mencari, sementara Iki terus menghilang. Dua hati yang saling membutuhkan kini terpisahkan oleh jarak, waktu, dan takdir yang kejam. Dan semakin Tania berlari mengejarnya, semakin ia merasa bahwa dirinya telah terlambat. Hari itu, Tania akhirnya mengambil keputusan besar. Hubungannya dengan pria yang ia anggap dunia, ia akhiri dengan tegas. Semua kebohongan dan pengkhianatan yang terbongkar membuat hatinya muak. Namun di balik kemarahan itu, ada satu perasaan yang jauh lebih kuat, penyesalan. Karena ia teringat pada seseorang yang dulu pernah mengingatkannya, seseorang yang ia abaikan, Iki. Seolah semesta mendengar hatinya, kabar tentang Iki sampai ke telinganya. Seorang teman lama bercerita lirih, bahwa Iki kini terbaring di rumah sakit, berjuang melawan penyakit yang sudah terlalu parah. Tania terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah menyangka sahabat yang selalu terlihat kuat itu ternyata menyimpan penderitaan besar seorang diri. Dengan langkah terburu-buru, Tania menuju rumah sakit. Hatinya berdegup kencang, dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu tiba, aroma obat dan suara mesin medis langsung menyambutnya. Di salah satu ruangan, ia melihat sosok yang membuat dadanya serasa diremukan. Iki terbaring lemah di ranjang, wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi selang dan jarum infus. Nafasnya tersengal, matanya tertutup, seakan tengah berperang dengan rasa sakit yang luar biasa. Pemandangan itu menusuk hati Tania lebih dalam daripada semua luka yang pernah ia alami. Air matanya jatuh deras tanpa bisa ia tahan. Tania mendekat, menggenggam tangan Iki yang dingin dan rapuh. Saat itu semua kenangan berkelebat di kepalanya. Tawa mereka, pelukan diam di kala sedih, senyum tulus yang selalu menenangkan. Dan kini, semua itu terasa seperti sebilah pedang yang menorehkan luka penyesalan. Mengapa ia tidak pernah melihat lebih dalam? Mengapa ia memilih mempercayai orang lain, sementara seseorang yang benar-benar mencintainya berjuang sendiri di balik senyum palsu? Malam itu Tania duduk di sisi ranjang, tidak beranjak sedikit pun. Ia menatap wajah Iki yang lelah, sambil berbisik pelan pada dirinya sendiri, "Jangan pergi, aku masih butuh kamu." Namun di hatinya, ia tahu, waktu sudah terlalu singkat. Dan penyesalan itu kini hanya bisa ia tanggung, ketika cinta yang ia butuhkan ternyata hampir sepenuhnya terlewatkan. Ruangan rumah sakit itu dipenuhi suara mesin yang berdetak pelan, seakan menghitung sisa waktu yang dimiliki Iki. Tania masih duduk di samping ranjangnya, menggenggam erat tangan yang semakin dingin, tak henti-hentinya menangis. Air matanya jatuh deras, membasahi selimut putih yang menutupi tubuh rapuh sahabatnya itu. Tiba-tiba, kelopak mata Iki perlahan terbuka. Dengan lemah ia menoleh, dan pandangannya jatuh pada Tania. Wajahnya pucat, suaranya nyaris tak terdengar, namun senyum kecil masih mampu ia sematkan. Senyum yang sama, senyum yang dulu selalu menenangkan Tania di saat terburuknya. Dengan sisa tenaga, Iki mengangkat tangannya, meski sangat berat, lalu menyentuh jemari Tania yang basah oleh air mata. Ia berbisik lirih, begitu pelan hingga nyaris terputus oleh desah nafasnya. "Jangan menangis, aku tidak apa-apa. Aku bahagia, bisa ada di sampingmu selama ini." Tania semakin terisak. Ia ingin berteriak, ingin memohon agar Iki tidak meninggalkannya, tapi tangisnya membuat suaranya pecah. Iki menatapnya sekali lagi, dengan mata yang penuh ketulusan, mata yang menyimpan cinta yang tak pernah terucapkan. "Aku ingin kau selalu tersenyum, meski tanpa aku." Itu sudah cukup. Kalimat itu membuat Tania semakin hancur. Ia menggenggam tangan Iki lebih erat, seakan tidak ingin melepaskannya, seakan dengan genggaman itu ia bisa menahan waktu yang berjalan terlalu cepat. Iki tersenyum tipis, menutup matanya perlahan, seolah ingin menghapus kesedihan Tania dengan keheningan. Di detik-detik itu, ia tidak pernah berkata cinta, tidak pernah meminta balasan, hanya meninggalkan doa agar Tania tetap kuat meski tanpa dirinya. Bagi Iki,
Mencintai Tania berarti membiarkan gadis itu tetap bahagia, meskipun dirinya harus pergi lebih dulu. Dan dengan senyum terakhir itu, ia membuktikan bahwa cintanya akan selalu ada, meski untuk selamanya hanya menjadi sesuatu yang terlewatkan. Langit siang itu mendung, seolah ikut berduka. Hujan turun perlahan, membasahi tanah pemakaman. Suara takbir dan doa mengiringi jasad Iki yang dimakamkan sesuai syariat Islam, sederhana namun penuh hikmat. Tanah merah menutup perlahan, sementara hati Tania ikut terkubur bersama kepergian sahabat yang lebih berarti dari sekadar teman. Tania berdiri paling lama di sisi pusara. Tangannya gemetar, matanya bengkak, bibirnya bergetar tanpa kata. Baru ketika senja mulai turun, ia berniat beranjak pergi. Saat itulah adik Iki mendekatinya, menyerahkan sebuah buku lusuh dengan sampul hitam sederhana. Kakak titipkan ini padaku, aku rasa hanya kamu yang pantas membacanya. Dengan hati yang berat, Tania membawa buku itu pulang. Di kamar megahnya yang kini terasa hampa, ia duduk di tepi ranjang, menatap buku itu lama, sebelum akhirnya membukanya. Lembar-lembar pertama berisi tulisan tangan Iki yang rapi, penuh coretan perasaan yang tak pernah sampai padanya. Isi diari itu seakan menusuk jantung Tania. Hari ini aku melihatnya lagi tertawa bersama pria lain. Hatiku sakit, tapi aku ikut tersenyum, karena aku tahu yang terpenting baginya adalah bahagia. Biarlah aku menyimpan luka ini sendiri, asal dia tidak pernah merasa sendirian. Aku ingin sekali mengatakan, betapa aku mencintainya lebih dari sekadar sahabat. Tapi aku takut, jika ucapanku justru membuatnya menjauh. Jadi biarlah aku tetap di sisinya, menjadi pelindung tanpa nama. Setiap kali dia menangis karena lelaki lain, aku ingin berteriak bahwa aku bisa menjaganya. Tapi aku hanya bisa merangkulnya sebagai sahabat. Aku berdiri di belakang, melihatnya mencintai orang lain, dan itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk dadaku. Aku tahu tubuhku semakin lemah. Dokter bilang waktuku tak panjang. Tapi aku tidak ingin dia tahu. Aku tidak mau kebahagiaannya ternodai oleh kesedihan tentangku. Aku hanya ingin dia mengingatku sebagai seseorang yang selalu tersenyum di sisinya. Jika suatu hari aku pergi, semoga dia tetap bisa tersenyum. Karena cintaku padanya tidak pernah menuntut balasan. Aku hanya ingin dia hidup bahagia, meski tanpaku. Air mata Tania jatuh deras, membasahi halaman-halaman diari itu. Setiap kata adalah pedang yang menebas perasaannya, menyadarkannya betapa besar cinta yang selama ini luput ia lihat. Malam itu, Tania terisak dalam kesunyian kamarnya yang megah. Untuk pertama kalinya ia sadar, bahwa cinta sejati bukanlah yang paling sering ia kejar, melainkan yang paling sering ia abaikan. Dan cinta itu kini telah pergi, meninggalkan hanya tulisan dan kenangan, sesuatu yang selamanya terlewatkan.